Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Hari ini di masjid kita ini kembali Allah izinkan ya, setelah 3 pekan kita bisa melanjutkan kembali hadis ya, dalam kitab pembahasan kitab kajian rutin kita di kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam ya, kitab kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yang mana alhamdulillah kita sudah masuk pada hadis yang ke-14 ya. Cocok ya Zul ya, 14 ya, 14 ya teman-teman. Hadis yang ke-14 yang tentang tidak bolehnya menumpahkan darah kecuali pada 3 golongan ya. Sudah pernah belum nulis? Sudah ya? Seingat saya sudah ya. Tidak boleh membunuh seseorang, menumpahkan darah seseorang kecuali kata Rasulullah pada 3 golongan. As-sayyibuz zani, orang tua renta yang berzina. Ingat? Wan nafsu bin nafs, orang yang membunuh maka dia dibunuh, namanya qisas dalam Al-Qur'an. Kemudian wattariku lidin, al-fariqu li jamaah, orang-orang yang meninggalkan agamanya dalam tanda kurung murtad ya. Wal fariqu lil jamaah, orang-orang yang meninggalkan ya, jamaah. Jamaah itu yang dimaksudnya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai ya. Hadisnya berbunyi seperti ini ikhwan. Al-hadits ar-rabi' asyar, hadis yang ke-14, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa perawinya? Abdullah bin Mas'ud. Jadi silakan dicatat, yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian itu dari sahabatnya. Kemudian dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak dihalalkan, damu mri'in muslimin, darahnya seorang ya, manusia muslim ya, illa, kecuali bi ihda thalath, kecuali dengan 3 keadaan. Gak boleh kita menumpahkan darah, bahkan setetes darah itu sangat berharga di sisi Allah. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, al-aina bil ain, kalau kamu rusak matanya orang, matamu harus dirusak ya. Wal udhuna bil udhun, kamu lukai, membuat orang tuli, maka telingamu satu harus dikasih tuli. Itu namanya qisas dalam Al-Quran. Ini saking Islam itu menjaga yang namanya hifdzun nafs, saking Islam itu menjaga yang namanya kehormatan manusia lewat anggota tubuhnya. Nggak boleh kita sembarang melukai orang ikhwan ya. Ada dulu orang perang di jalan mana itu dulu, Panampu, pakai busur. Terus habis itu ikhwan sekalian, saya ngisi di rutan. Kemudian dikatakan Pak polisi bilang, ini Ustaz ini kok kelompok-kelompok anak muda yang kasih hilang anaknya orang. Saya kaget, saya bilang, kok bisa Pak? Ini Ustaz, dia perang busur. Ada orang tidak tahu apa-apa ikhwan, busurnya di matanya masuk, hilang mata. Busur itu dari besi ya, besi ya. Kasarnya itu orang Makassar ya, perang pakai busur, la ilaha illallah. Ngeri orang Makassar itu Pak. Makanya saya alhamdulillah lama-lama di Jawa ini kayaknya betah di Jawa ini. Pakai busur, perangnya pakai busur. Coba antum bayangkan, ada yang kena matanya buta, makanya dipenjara orang-orangnya. Saya katakan kalau dalam hukum Islam ini tidak usah dipenjara Pak. Kalau mau dibuat dia jerah,
Ini hukum Islam ya, tapi kan kita negara hukum ya. Kalau mau bikin jera ini orang, ambil matanya, maka itu qisas. Orang barat, akhi, ya, ini supaya kita nggak salah paham dengan hadisnya. Orang barat menjadikan hadis ini, sebahagian mereka, ini hadisnya, akhi, diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, oke? Muslim, Bukhari. Terus diriwayatkan lagi dari mana, Ustaz? Dari At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, 5 hadis tentang 3 orang yang boleh dibunuh. Orang barat mengatakan Islam itu, nah ini saya perlu jelaskan. Dengan hadis ini hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, ya kan? Orang barat mengatakan apa? Dia mengatakan Islam itu agama yang paling tidak toleran, 1. Yang paling tidak menghargai hak asasi manusia, 2. Kenapa? Karena kita ada ayat dalam Al-Quran tentang qisas. Coba kita buka ya. Biar fresh ini. Coba buka Qurannya. Pakai handphone aja, ikhwan. Buka surah Al-Baqarah. Kita baca. Ya, kita baca supaya kita ngelihat. Lihat ya. Oke, ayat 178. Ya. 178. Ya. Sudah ketemu? Ketemu enggak? Antum mana? Quran. Pakai Quran. Antum yang baca ayatnya ya. Nah. Coba lihat ayat 178, ikhwan. Ini syubhatnya orang-orang barat yang mengatakan Islam itu agama yang tidak hak asasi. Ketemu nak? 178. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini perintah qisas. Apa tadi qisas itu? Yang seperti an-nafs bin nafs. Bunuh nyawa, kamu dibunuh. Makanya di Saudi masih diterapkan. Iya. Ayo, bagian ini, kamu pakai ini. 178 ya. Ya, baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil-ma'ruf wa'ada'un wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Oke. Terus lanjut ayat 179-nya. Ini qisas. Lanjut. Oke, cukup. Sekarang saya baca, kamu baca terjemahnya ya. Saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Qisas orang yang dibunuh. Oke. Apa itu qisas? Inilah hadisnya. Tidak boleh orang dibunuh kecuali 3 perkara. Kata Rasulullah, hadis Bukhari, hadis Muslim. Jadi kalau anda tanya, Islam itu membolehkan nggak dibunuhnya seseorang? Boleh. Dengan 3 perkara ini saja. Selain ini nggak boleh. 1, as-sayyibuz zani. Orang tua renta berzina. Kata Rasulullah, ini dibunuh. Tahu nggak kenapa? Nanti saya jelaskan hikmahnya. Yang kedua, an-nafs bin nafs. Nah ini dulu yang kita fokus. Bunuh nyawa, bunuh orang, dibunuh, namanya qisas. Iya. Ngerusak mata orang, nanti ayat yang mata dengan mata, telinga dengan telinga, itu ayat terpisah.
Tapi ini perintah dijalankannya qisas. Oke? Nanti kita lihat apa jawaban yang paling benar kalau kita dituduh oleh orang barat, siapapun itu, atau agama lain mengatakan Islam itu agama yang paling tidak hak asasi manusia. Kita jelaskan nanti. Kita lihat nanti. Mana sebenarnya yang tidak lebih hak asasi. Lanjut ya. Telah diwajibkan kepada kalian qisas. Terus lanjut ayatnya. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa. Orang merdeka dengan orang merdeka, sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Kalau yang dibunuh perempuan dari keluarganya fulan, maka kalau dalam agama kita yang dibunuh balik itu perempuan juga. Kalau yang dibunuh orang merdeka, maka nggak boleh yang dibunuh balasannya budak, nggak boleh. Harus merdeka. Ini adilnya. Perempuan, laki-laki merdeka, budak. Lanjut. Tapi ada ayat, masih lanjutan ayat ini. Ini kategori. Ini orang barat biasanya buang ini lanjutan ayatnya, kalimat ini. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaknya dia mengikuti dengan baik dan membayar dia tembusan kepadanya dengan baik pula. Dalam Islam, misal saya maafkan, nggak sengaja ada orang bunuh adik saya, meninggal adik saya, terus saya bilang, oh sudah, saya maafkan. Maka dalam hal ini saya boleh minta bayaran, boleh. Saya mengatakan, akhi saya maafkan, sebagai balasannya saya minta 2 miliar bangunkan adik saya masjid atas namanya. Kalau bersedia bangunkan, nggak bersedia silahkan dibunuh juga. Boleh seseorang bilang kayak gitu. Paham enggak? Atau saya bilang nggak usah bayar apa-apa, nanti di hadapan Allah saja saya minta sama Allah bahwa adik saya dizalimi dan mudah-mudahan Allah masukkan adik saya surga, misal. Maka ketika itu dia memberi saya, terserah dari dia yang terbaik dari hartanya. Kalau perlu bahkan kalau ada orang yang sampai ada orang yang bilang saya sudah maafkan, sudah nggak apa-apa, nanti di akhirat saja mudah-mudahan adik saya masuk surga dan seterusnya. Maka orang yang diberi maaf tersebut harus tahu diri. Makanya agama mengatakan kalau kamu diberi maaf, tahu diri gitu loh. Berbuat baik, kalau perlu tiap bulan kasih uang bulanan, nggak perlu diminta, karena orang baik harus lebih dibaikin lagi, ikhwan. Ayat ini dilempar jauh, dibuang jauh-jauh oleh lanjutan ayat ini, siapa yang memberi maaf dibuang jauh-jauh oleh orang barat. Seakan-akan kita itu saklek, tahu saklek enggak? Kayak udah paten aja, padahal nggak paten. Pilihan. Ini lebih tepatnya. Ada yang dibunuh, bisa pilih. Pertama, ya dibunuh juga biar adil. Inilah keadilan. Inilah aslinya hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kan berdasarkan apa? Keadilan. Adil memperlakukan manusia, betul enggak? Inilah Islam. Sebenarnya yang paling adil ya Islam. Pilihan pertamanya, coba lihat. Pilihan pertamanya dalam Islam, dibunuh, membunuh, dibunuh. Merusak mata, dirusak mata. Ini pilihan paling adil. Ya enggak? Kamu mau bayar berapa matanya orang? Ya enggak? Coba, betul enggak? Kamu mau bayar berapa? Bisa ada orang mau kasih, saya beli nyawanya adik kamu 20 miliar. Nggak ada yang mau, akhi. Iya. Karena nyawa nggak bisa dibayar dengan uang. Iya. Itulah keadilan. Nah, kalimat faman ufiya lahu ini dibuang oleh orang barat. Makanya hadis 14 ini paling banyak diambil oleh orang barat untuk digoreng, untuk dipermak sedemikian rupa sehingga seakan-akan Islam itu agama yang paling tidak hak asasi. Sama ayat 178 ini diambil penggalannya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Itu saja. Al-hurru bil hurr. Dia lupa ngambil faman ufiya lahu, siapa yang diberi maaf oleh saudaranya. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka dia harus memberi yang lebih baik. Kalau dimaafkan, tanggung sekolahnya, urus anak-anaknya, belikan mobil, belikan rumah, apa saja. Nah, ini kan biasa terjadi kayak gitu.
Kecuali kalau misalkan mereka memang dia membunuh dengan dendam. Kan ada orang membunuh kecelakaan tidak sengaja, akhi, meninggal. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Dia ngantuk bawa mobil, mobilnya dalam keadaan kencang, meninggal. Coba. Nah, sekarang ini kita mau terapkan kisos. Iya. Jadi kalau dia membunuh orang ya, dia dibunuh juga. Nah, kalau di Saudi ya ada masjid di Jeddah itu tiap Jumat kisos ditegakkan. Ada yang membunuh ya dibunuh. Cara dibunuh ya dipenggal. Karena nah ini juga menjadi, mohon maaf ya, afwan akhi. Ini juga menjadi senjata orang barat menyerang Islam. Dia katakan begini. Zaman Rasulullah itu kan ada namanya orang kisos dipenggal. Ada yang mengatakan begini. Itu Islam adalah agama yang paling tidak hak asasi manusia. Masa membunuh orang dengan memenggal? Dia nggak ngerti bahwa yang paling tidak sakit, yang paling tidak merasakan apa-apa itu dipenggal. Tek, selesai. Ini kalau udah putus udah selesai. Ditembak, kamu ditembak. Ini orang barat ganti dengan ditembak. Antum tahu, ditembak jantungnya bisa jadi masih hidup, bisa jadi meleset. Ini afwan ya. Kita negara hukum, tapi kita perlu membahas tentang aturan Islam agar tidak disalahgunakan oleh orang barat. Apalagi digantung. Ini paling sakit, digantung. Siapa punya usul itu digantung dulu? Saya tidak tahu siapa punya usul. Tapi begitu cara orang barat membunuh orang, digantung. Nanti masih dewasa. Paham tidak? Kalau di Saudi ditutup kepalanya orang, ditaruh di bawah sini. Kelihatannya kejam, percaya sama saya. Kejam sekali kelihatannya. Dan saya pernah di Jeddah itu waktu bawa jamaah umroh, kita dapat sholat Jumat dan kebetulan dari Jeddah, dari Corniche, kita sholat di Masjid Kisos. Itu habis Jumatan kumpul orangnya, karena kita kejar pesawat ya kita tidak bisa lihat. Kumpul orang, lihat itu orang di Kisos. Kejam kelihatannya, wah pasti semua orang kalau ada media-media liput, makanya tidak boleh ada yang foto, haram. Tentara jaga semua, dipotong, bek, 1, 2. Biasa 1 kali Jumat tak 10 orang di Kisos. Tapi mohon maaf, sekarang kita rasa yang mana sebenarnya lebih manusiawi gitu, di Kisosnya itu. Cuman karena kita di negara Indonesia, ya kita taat aturan hukum. Karena kita hidup di negara yang memakai aturan tersendiri. Saya cuma mau menjelaskan ya, dalam hal ini bahwa jangan sampai hadis Rasulullah ini ya, disalahgunakan, disalahartikan. Ya, kata Rasulullah tidak boleh membunuh seseorang kecuali 3. Ya enggak? La yahillu damu mri'in, haram darah seseorang kecuali 3. Orang tua renta yang berzina. Yang kedua, orang yang membunuh an-nafs bin nafs, kecuali dia juga dibunuh. Yang ketiga, wattariku lidinih al-mufariqu li jamaah. Kata Rasulullah, orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Nah, ini juga nanti ada penjelasan. Murtad yang bagaimana, Ustaz? Ini nanti kita jelaskan. Kita lanjut kisos dulu sedikit lagi. Tadi ayatnya sampai dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Al-Baqarah 178. Jadi kalau antum ditanya ayat kisos itu dalam surah apa? Al-Baqarah ayat 178 sama 179. Oke, lanjut nak. Terjemahannya. Itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan. Yang mana keringanan? Yang tadi. Hukum kisos itu keringanan sebenarnya. Iya. Kisos itu sebenarnya hukum keringanan. Jadi kalau ada orang yang bilang tidak manusiawi, lebih tidak manusiawi penjara orang seumur hidup, tidak dikasih makan. Paham tidak maksud saya? Manusiawi mana? Orang gara-gara membunuh, dia dikisos. Bunuh, dibunuh. Paham? Mungkin sebelum dia dikisos, kan ditentukan tanggalnya. Mungkin dia bisa bertaubat. Tapi paling tidak di dunia, habis tanggung jawab dosanya. Bahwa dia sudah pernah membunuh orang, dia sudah dibunuh. Aman dia bisa bertaubat sebelum itu. Ditentukan tanggalnya, waktunya. Paham tidak? Dengan orang yang membunuh, misal. Lalu kemudian dia di penjara bawah tanah. Ini zaman-zaman dulu, waduh, ada orang di penjara tidak dikasih makan, tidak diminum sampai meninggal di penjara.
Nah, ini mohon maaf, ini di negara-negara tertentu, saya tidak usah sebutkan namanya, yang otoriter banyak akhi. Sekarang lebih tidak hak asasi mana? Di Amerika banyak, di Eropa. Jadi kalau dibilang tahanan politik atau dibilang tahanan apa, dikasih masuk penjara yang matahari dia nggak kelihatan. Nah, ini afwan ini ya. Ini cerita seorang orang yang saya kenal lah. Ya. Saya tidak usah sebutkan, ini diliput media. Dia katakan di sebuah penjara di luar negeri, ukuran cuma 2x2. Afwan ya, mudah-mudahan itu tidak jorok. Di situ toiletnya, di situ tempat sholatnya, di situ tempat tidurnya. Nggak usah dibayangkan. Ukuran cuma 2x2. Lebih tidak manusiawi mana? Coba. Ini negara, ini yang memenjarakan orang ini, negara yang sangat mengagungkan namanya hak asasi manusia. Paham tidak maksudnya? Coba. Islam itu akhi, ditinjau dari mana saja pasti sudah dipikirkan oleh Allah maslahatnya, dan pasti bisa berlaku sampai akhir zaman. Cuman kita bukan orang yang langsung tiba-tiba mau ujuk-ujuk langsung merubah negara. Enggak perlu. Beragamalah, tapi ingat, jangan menyalahkan aturan Islam. Karena syariat Islam itu enggak mungkin salah. Kenapa? Yang atur Allah. Yang paling ngerti Allah. Ini penting pembahasan. Nanti saya jelaskan kenapa kakek-kakek tua berzina dibunuh. Lihat ini as-sayyibu zani. Dalam hadis ini yang paling pertama disebut Rasulullah tidak boleh membunuh seseorang, menumpahkan darah seseorang kecuali 3. Yang pertama kakek tua yang berzina. Baru yang kedua orang yang membunuh, baru dia dibunuh. Yang ketiga orang yang murtad dari agamanya. Ya. Jadi tadi kata apa tadi terjemahnya? Dzalika takhfifun, inilah keringanan dari Tuhanmu. Terus warahmah. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Barang siapa melampaui batas, dia akan dapat azab yang sangat pedih. Sekarang lihat ya, hikmah qisas yang kedua. Ayat selanjutnya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Dalam kisah itu ada jaminan kehidupan. Nah, ini penting nih. Apa hikmah kisah? Adalah jaminan kehidupan yang lebih banyak daripada tidak ada kisah. Nah, antum boleh duduk. Sini anda pakai ini. Dengar ya, teman-teman. Ya. Kenapa dalam ayat selanjutnya 179 Allah mengatakan walakum, bagimu wahai manusia, fil qisasi hayatun ya ulil albab, bagi kalian wahai manusia ada kehidupan yang panjang, ada kehidupan yang banyak kalau kamu menerapkan qisas. Nah, kira-kira gitu ya. Ya ulil albab, ayatnya Allah sapa wahai orang-orang yang cerdas. Maka orang-orang yang cerdas itu pasti menerapkan qisas. Makanya dari zaman Umar masih ada qisas, Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, Ali ada. Ya. Pindah ke zaman Khalifah Bani Umayyah masih ada, Bani Abbasiyah masih ada. Pindah ke Fatimiyah, Turki Utsmani masih ada. Qisas masih ada. Nah, sudah mulai masuk pemahaman Barat, dirubah sedikit-sedikit. Kata Allah, justru dalam qisas itu ada kehidupan. Apa maksudnya Ustaz? Lalu Allah sapa, wahai orang yang cerdas. Ayo lihat depan sini. Contoh ini. Di negara A, saya tidak usah sebutkan nama negaranya, menerapkan qisas. Oke? Lihat ini, betapa masya Allah, benarnya, indahnya, luar biasanya syariat Allah. Allah maha mengetahui. Di negara A menerapkan qisas. Oke, dengarkan ya.
maka semua orang yang membunuh dibunuh. Semua yang merusak matanya orang dirusak matanya. Semua yang merusak telinganya orang dirusak telinganya. Al-aina bil aini wal udhuna bil udhuni wal anfa bil anf. Ya. Nanti kita baca ayatnya. Antum tahu ikhwan, setelah diberikan di sensus penduduk, maka setelah 2 tahun penerapan kisos berjalan, ini zaman tahun 60-an ini, 2 tahun kisos berjalan, maka penurunan kasus pembunuhan di tempat itu dari 85% menjadi 25%, turun 60%. Setelah itu berjalan 5 tahun, turun lagi dari 25% menjadi tinggal 5%. Berarti berapa? 20%. Tinggal 5% kasus pembunuhan satu negara, negara A. Gara-gara, hati-hati, membunuh, dibunuh. Akhirnya semua orang yang bawa mobil, hati-hati. Karena ada kasus, dia ngantuk, tertidur, meninggal orang, dia dikisos. Maka semua orang tua yang anaknya bawa mobil, dia akan mengatakan, nah, hati-hati. Terus semua orang tua akan mengawal anaknya. Bahkan sampai terjadi di negara itu satu kebiasaan, tidak boleh ada orang menyetir sendiri. Bukan ini peraturan negara ya, ini peraturan dari kebiasaan masyarakat. Jangan. Bahkan ini mohon maaf, di negara itu sampai tahun 2010 lebih, perempuan tidak boleh nyetir. Kau tahu kenapa? Antum tahu kenapa? Karena perempuan kan perasaan. Jadi kalau dia menyetir dalam keadaan sedih, mati mak. Paham enggak? Serius. Agama mengatur begitu. Kenapa laki-laki jadi rijal qawwam? Akhi, ini serius, ini ilmu ini. Kenapa Allah mengatakan dalam An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kenapa kita pemimpin? Dan kenapa perempuan bukan pemimpin? Karena perempuan itu dominan apanya? Perasaannya. Makanya sempat di negara itu, kalau antum mau tahu apa nama negaranya ini, tanya yang sudah hidup di negara itu 6 tahun kira-kira. Ini saudara Akram ya. Nanti di belakang layar ya, Kak Akram ceritakan ya. Dan saya yakin zaman itu masih tidak boleh toh? Masih tidak boleh. Tanya dia. Karena untuk itulah dia bekerja di negara itu waktu itu. Ya enggak? Karena setiap satu orang kaya punya 5 mobil, banyak anak perempuannya, ada yang sekolah dia, maka dia kerja di tempat di negara itu untuk jadi profesi driver itu. Ya, karena perempuan nggak boleh. Antum bayangkan ini syariat, akhi. Andai masih berjalan sampai sekarang, dahsyat. Tapi kalau mau diterapkan di Indonesia susah juga. Kenapa bos? Iya, kenapa? Dengar ini kenapa? Karena biahnya beda. Yang satu, lingkungannya beda. Yang kedua, jumlah penduduknya beda. Kita itu jumlah wanita dengan jumlah pria jauh sekali bedanya. Yang keempat, subsidi pemerintahnya. Kalau di sana banyak subsidinya pemerintah. Jadi coba bayangkan, akhirnya gara-gara hukum kisos, memang kelihatannya kejam, tapi semua orang, ngantuk nggak? Mandi dulu. Jangan sampai ngantuk. Paham nggak? Semua orang tua jaga anaknya. Ya enggak? Semua orang tua cari anaknya. Kamu kemana lagi? Berteman dengan siapa? Jangan sampai ada temanmu begini ya. Tanya. Serius. Ini gara-gara menerapkan hukum. Makanya enggak salah Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun. Apa itu hayah? Kehidupan. Apa itu mamat? Kematian. Alladzi al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi, yang mana Allah khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian paling baik amalannya. Maka ketika Allah mengatakan, coba lihat ayat 179, walakum, bagimu wahai manusia, fil qisasi, ketika kamu menerapkan hukum kisos, hayatun, kehidupan. Faham gak maksudnya?
Artinya menjaga kehidupannya orang, terapkan hukum qisas. Hati-hati ya, awas bawa mobil. Makanya kita di Indonesia, jangankan kecelakaan mobil, kecelakaan kereta biasa sekali. Bukan lagi satu nyawa dia bunuh, Pak. Banyak dia bunuh. Di sana, di sana. Misal ada satu ini di negara A dulu ya, dulu. Sekarang saya tidak tahu, berubah mungkin. Dulu kalau misalkan ada kecelakaan pesawat, semua pilot, engineer apa, kalau itu pesawat kecelakaannya berkaitan dengan pesawatnya yang rusak, ada rusak atau mungkin tidak sesuai jalur, sebenarnya ada masalah, dipaksa berangkat, maka semua yang menjadi penanggung jawab di pesawat itu dikisos. Ngeri, Pak. Makanya kecelakaan pesawat dihitung jari, dikisos oleh orang. Coba orang lihat pesawat itu teliti betul. Tapi mungkin kalau dari kita berangkat pokok. Saya sama gitu kayak kemarin ji. Kayak kemarin sudah dipakai, masa bilang kayak kemarin. Paham nggak? Tapi coba ada peraturan. Kalau terjadi apa-apa, semua yang bertanggung jawab kisos. Wih. Kalau kau jadi teknisi, nu buka, minum kau dulu kopi 5 kali dah. Habis minum kopi baru fresh muka, baru dicek. Biar tak 5 kali dicek. Dicek lagi. Karena ingin mengamankan diri, betul nggak? Daripada hukum yang namanya hukum Allah, kisas. Maka tidak salah Allah mengatakan, bagimu kehidupan wahai manusia. Kita santai, prit, jalan. Jalan, tidak lama tabrakan kereta. Bisanya tuh kereta, relnya di kanan, ini keretanya di kiri. Bisanya tuh mau ketemu, bah! Berapa kali di Jawa kayak begitu? Coba buka internet, kau tidak percaya. Zaman saya masih di Gontor itu, saya dilarang ibu saya naik kereta. Gara-gara apa? Setiap kali ada berita kereta tabrakan, wih itu kereta beda relnya loh, satu di kanan satu di kiri, kenapa bisa baku lompat? Apakah supirnya bilang baku tukar kina? Paham enggak maksudnya? Karena enggak teliti, akhi. Karena enggak ada hukum ini. Orang merasa santai. Coba diterapkan kisos. Maka jangan nyalahkan hukum agama Allah. Jangan menyalahkan hukum Islam kalau kamu nggak ngerti. Kejamnya Islam main bunuh-bunuh. Bukan. Lebih kejam kalau ada orang yang menganggap nyawa manusia itu biasa. Naik penumpangnya 200 orang, dianggap biasa. Biasa, santai aja. Ngantuk pun dia bawa. Pernah kejadian pilot mengundurkan diri. Di negara A juga. Gara-gara apa, ikhwan? Gara-gara dia punya jam terbangnya itu untuk membawa kapal tidak masuk akal, baru sampai terbang. Dia katakan lebih baik saya punya jam terbang sehari cuma 2 jam, tapi saya bisa pastikan semua penumpang saya selamat. Tapi itu jam terbang uang semua, akhi. Uang. Itu pilot digaji per jam terbangnya, lain gaji pokoknya. Serius ya. Tapi karena dia muslim, dia beragama Islam, di negara barat dia berani menolak uang ribuan US dollar. Dia tolak. Dia bilang apa? Lebih baik saya cuma 2 jam, saya dalam keadaan sehat, saya dalam keadaan fresh, bawa pesawat, daripada sehari saya bawa pesawat 24 jam saya tidak istirahat. Coba antum bayang. Nah, azan nih, Isya Mika? Isya Mika? Sudah Isya? 5 menit lagi. Berapa menit? Belum. Azan jam berapa? Kalau azan kasih tahu nah. Nah, coba itu tentang apa? Qisas. Jadi Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang yang cerdas, maka orang yang menerapkan hukum qisas itu ya cerdas. Berarti dia ketika dia bawa mobil, bawa motor, dia hati-hati supaya dia menzolimi orang, apalagi sampai nauzubillah membunuh orang. Ikhwan, kalau antum ngantuk bawa mobil, tidur. Jangan bawa mobil, minggir, tidur dulu. Saya biasa begitu sama istri saya. Kalau saya lagi bawa mobil, kemarin Jakarta kita sewa mobil, terus saya bawa mobil. Saya kalau ngantuk, saya bilang, saya ngantuk, minggir dulu ya. Kasih bangun setengah jam, bangun, fresh, cuci muka, beli kopi, baru enak bawa mobil lagi.
Itu semua bagian daripada ikhtiar. Itu supaya tidak menghilangkan nyawa yang sangat mahal harganya di sisi Allah. Kenapa ada kisos? Karena Allah begitu menghargai nyawa manusia yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka nyawa manusia begitu berharga di sisi Allah. Nah, kemudian lanjut. Dijelaskan kenapa di dalam. Iya. Sudah? Buka dulu ayatnya dulu. Al-aina bil aini. Yang mana itu Ustaz? Al-aina bil aini wal udhuna bil udhun. Oke, buka Al-Maidah ayat 45. Ayo, cepat. Al-Maidah ayat 45. Saya tuh rindu sekali kajian bersama kalian. Masya Allah. Al-Maidah ayat 45. Nah, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anf wal udhuna bil-udhun was-sinna bis-sin. Gigi juga, bayangkan gigi. Kau pukul orang, copot giginya. Mohon maaf Pak, kalau aja kalau kamu gentle, pukul juga. Kau kasih cipe orang, cipe juga. Ada orang berkelahi biasa cipe giginya tuh? Ada? Orang kamu mukul terus cipe giginya orang. Kalau kamu laki-laki, pukul saya, kasih cipe gigiku juga. Itu Islam. Wal juruha qisas, faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ya, Zul. Ada artinya? Ada Ji? Ya. Al-Maidah 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Nyawa. Satu. Terus. Mata dengan mata. Mata dengan mata. Dua. Tidak boleh ditawar. Kau kasih susah matanya, kau bilang saya gigi. Beda. Iya. Oke, terus dua. Mata dengan mata. Tiga. Hidung dengan hidung. Pernah nggak lihat orang berantem terus hidungnya orang jadi hancur? Ada orang kan pernah hancur hidungnya. Ada dioperasi. Itu kalau hidung dikasih rusak, hidung juga kasih rusak. Terus, ayo. Telinga dengan telinga. Telinga dengan telinga. Adil toh? Terus. Gigi dengan gigi. Gigi. Iya, ini paling rendah ini gigi. Iya. Kalau satu hilang, ya masih aman yang lain, iya kan? Terus. Dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Luka ada kisos. Coba bayangkan. Iya. Kecuali permainan kayak main futsal, main bola tuh. Iya. Itu ya jelas dan ya. Kalau ada kisos lain-lain dilihat ya. Kok kasih luka? Saya kasih kisos kok juga. Susah juga. Tapi kalau sengaja dalam hal begini, sengaja misal saya dorong Zul, terus tiba-tiba luka lutut kanan, lutut kiri, berdarah. Maka dalam agama saya juga didorong yang melukai lutut kanan, lutut kiri. Itu namanya juruha kisos. Luka-luka sama. Ya. Ada orang biasa pakai pisau kan, terus dia kasih begini orang, seret sampai hanya dijahit. Maka dikasih begitu juga, seret dijahit, biar sama. Di mana dia dilukai, di situ dia dilukai. Itulah adilnya Islam. Karena nyawa orang berharga. Siapa kamu yang kamu mau rusak ciptaan Allah? Yang kasih dia mata Allah, yang kasih dia telinga Allah, yang kasih dia tangan Allah, yang kasih dia gigi Allah. Bagus-bagus giginya kok kasih cipe. Coba. Ya kan? Paham tak maksudnya? Inilah indahnya agama Allah. Yang tidak akan bisa dipikir dengan akal pikirannya orang barat. Orang barat kan selalu main akal. Padahal iman itu di dada. Makanya tidak akan nyambung itu. Berdebat antum dengan orang barat 10 hari 10 malam, ujungnya sama. Percaya sama Allah bahwa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalau kamu mau termasuk orang cerdas, laksanakan ini kisos. Ya tapi jangan di sini, tidak bisa di sini bos. Ya. Kalau ada terjadi lapor polisi. Jangan kau dengar ini,
baru terjadi luka, baru kau juga lakukan yang sama, baru kau bilang Ustadz Forozi bilang kisos. Ini di negeri A, kalau kau lakukan di sini hancur saya juga. Iya, paham gak maksudnya? Jangan di sini, serahkan pada aparat. Dan antum dalam hati bilang, ya Allah, ya dalam hati antum sampaikan dalam hati, ya Allah, saya telah menyerahkan pada yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terserah dia. Dia mau lakukan kisos, alhamdulillah. Kalau enggak juga dia sudah punya pertimbangan sendiri. Paham? Ya, jangan dilakukan di sini. Ini cuma untuk menjelaskan bahwa aturan agama kita, syariat agama Allah, tidak ada yang salah. Lanjut. Famang tasaddaqa. Ini juga orang barat biasa sampai ayat ini, Ji. Dan gigi dengan gigi dan luka dengan luka. Dia tidak baca lanjutan ayatnya. Coba lanjut ayatnya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Nah, misal toh, kau kasih cipe gigi kok. Saya bilang, enggak apa-apa. Dengan saya maafkan kamu, semua gara-gara cipe di gigi. Itu gigi kan bisa jadi tambal ulang pakai gigi palsu toh. Tapi dosa, kata Allah, kalau dia melepaskan kisosnya, maka semua dosanya diampuni. Itu sebagian orang tadi bilang, orang barat bilang, orang Islam tidak adil. Salah, justru kita paling adil. Karena hak dengan hak dulu. Kalau ada orang mau memaafkan, baru itu adalah kembali pada dirinya. Sehingga orang tidak memaafkan bukan karena keterpaksaan, betul enggak? Tapi karena kesadaran. Inilah indahnya agama kita, syariat Islam. Jadi orang memaafkan, oke saya maafkan. Karena dia sadar banyak dosa saya. Mudah-mudahan dosanya adik saya diampuni. Maka dia bilang, enggak usah dikisos. Gitu, paham enggak? Nah, itu akhir. Baik, lanjut terakhir. Waman lam yahkum, dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Orang zalim, iya. Tapi ya kita tidak boleh mengatakan semua orang zalim di negara ini, karena negara ini punya kebiasaan. Manusianya punya kebiasaan, adatnya beda, budayanya beda. Ya sudah, pelan-pelan insya Allah. Tapi tidak boleh, yang paling inti sebenarnya saya jelaskan ini, akhi. Jangan potong ini video, ha? Ini angkat ini. Yang paling penting ini, saya jelaskan ini, supaya apa? Tidak ada lagi yang menjelekkan, merendahkan, apalagi menghina syariat Islam. Paham tak? Bahkan semua harus mengakui bahwa kalau kita belum mampu menerapkan syariat Islam, jangan pernah merasa lebih hebat dari syariat Islam. Paham gak? Sampai kapanpun tidak akan pernah lebih hebat syariat manapun, aturan manapun daripada syariat Islam yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Allah tetapkan dalam hadis. Oke? Oke, syukuran Zul. Sekarang saya jelaskan. Dalam sini itu dikatakan, ya, dalam kitab ini dikatakan kenapa orang tua itu dibunuh. Ini panjang penjelasannya, ini saya ambil yang singkat saja, ya. Ini banyak riwayat, ya. Nanti saya jelaskan pertemuan depan, insyaallah Selasa depan. Mudah-mudahan tidak pergi lagi, ya. Saya jelaskan, ya. Lihat ke depan. 3 yang boleh dibunuh. 1, kakek tua renta berzina. 2, orang membunuh dibunuh, nafs bin nafs. Yang ketiga, orang yang murtad. Saya jelaskan pada kesempatan ini secara singkat dulu. Nanti besok pekan depan saya akan apa penjelasannya ulama di sini. Pertama, kenapa kakek tua renta berzina dibunuh? 1, ini supaya jadi pembelajaran bagi setiap orang-orang yang tua. Bahkan di saat dia sudah mendekati ajalnya, orang tua masih sempat berzina. Maka dahulu Rasulullah SAW mengambil keputusan itu, as-sayyibu zani, orang kakek tua berzina itu dibunuh. Jadi pembelajaran bagi yang lain, jadi pelajaran bagi semua orang tua yang lain, bahwa semestinya orang itu semakin tua, semakin harus ingat tempat kembalinya. Apa tempat kembalinya? Kuburan, akhirat. Itu satu. Yang kedua, akan menjadi semua orang yang belum tua, mau tua. Sedangkan dalam agama, akhi, antum tahu bahwa orang-orang dirajam.
Tahu dirajam? Dirajam itu ditanam. Kalau dia sudah menikah terus berzina, dirajam. Rajam itu ditanam di tanah, kepalanya disisakan, dilempari batu sampai dia meninggal. Kalau dia jomblo terus berzina, itu dicambuk. Ya kan? Oke. Nah, supaya jadi pembelajaran. Yang ketiga, jadi informasi, berita, kabar, pemberitahuan bagi setiap anak-anak yang masih muda bahwa hati-hati. Ya. Ada yang bisa dibunuh, itu orang-orang tua, kakek tua renta berzina. Ini dalam agama, Masya Allah diatur sedemikian rupa. Kenapa jomblo cuma dicambuk 80 kali? Kenapa kalau sudah punya istri dirajam? Dia berzina dirajam. Kenapa kalau sudah tua dibunuh? Ya kan? Berzina itu tidak boleh disamakan. Lihat dulu siapa yang melakukan zina. Kalau jomblo cambuk 80 kali. Kalau sudah menikah namanya muhsan, tanam, taruh kepalanya, rajam, dilemparin batu sampai meninggal. Nah, kalau sudah kakek tua, tidak ada, langsung dibunuh, dikisos. Ya, tingkatan. Karena semakin tua kan semakin mestinya ingat kemampuan. Kok masih bisa berzina? Nah, itu yang menjadi. Nah, nanti kita jelaskan penjelasan ulama di sini. Kemudian yang nomor 3, kenapa murtad? Nah, murtad ini sebagian ulama berbeda pendapat, besar perbedaan pendapatnya. Sebagian yang mengatakan yang dibunuh adalah yang pindah agama dengan niat menghancurkan agama Islam, dengan niat merusak agama Islam, dengan niat. Nah, ini ada perbedaan pendapat, tapi sebagian besar yang lain, apapun alasannya, kalau dia sudah keluar dari Islam, maka dibunuh. Sebagian mengatakan kalau dia keluar mungkin karena keterpaksaan, harus ikut suaminya, harus apa, itu dilihat lagi maslahat mudaratnya. Ya. Tapi sebagian yang besar, majmu'ah, sekelompok ulama mengatakan apapun alasannya, mau dia karena popularitas, mau karena apa, karena orang tua, kalau dia keluar, nah ini di agama, di negara yang menerapkan hukum syariat. Nah, kalau belum menerapkan hukum syariat, ya kita serahkan pada negara kita. Nah, bagaimana Ustaz kalau saya pernah berzina? Iya. Kalau antum masih hidup, gak usah dibuka aib antum tutup, antum bertobat dan janji tidak mengulangi. Karena negara kita tidak menerapkan hukum itu. Kalau di tempat yang sudah diterapkan hukumnya, dulu ada wanita menyerahkan diri, pas kemudian dia dirajam, setelah dia hamil, dia lahirkan anaknya, setelah itu datang lagi pada Rasulullah minta dirajam, akhirnya mau tidak mau Rasulullah terapkan. Ketika kemudian Khalid bin Walid melempari dia batu, dia katakan, mati kau wahai wanita penzina. Dipacit daki begitu tau? Apa itu pacit daki ke bahasa Indonesianya? Dimampus-mampusin gitu, mampus kamu. Tiba-tiba Rasulullah marah, wahai Khalid, ya, sesungguhnya wanita ini ketika dia menyerahkan dirinya untuk bertobat, dia kan serahkan, saya pernah berzina, ini anak yang saya lahirkan anak zina, hasil perzinahan, dia kan menyerahkan diri, mengakui kezaliman. Rasulullah sudah nolak berkali-kali, ya, tapi dia datang dan dia mengakui, ada saksi, ya, ada pengakuan. Maka ketika dirajam, Khalid bin Walid mengatakan, mati kau wahai wanita penzina. Dia katakan, Rasulullah mengatakan, jangan kau katakan seperti itu, karena sesungguhnya dia telah taubat, yang mana taubatnya itu kalau dibandingkan dengan imannya atau amalnya 70 orang di Madinah, maka masih lebih besar taubatnya di sisi Allah daripada 70 amalnya orang di Madinah. Itulah pentingnya taubat, ya, makanya antum yang sudah pernah nauzubillah ya melakukan hal fahish begitu, ya bertobat sama Allah cepat. Demikian ya ikhwas sekalian, nanti kita lanjut ya pekan depan. Ya. Jazakumullah khair. Besok kita di Masjid Al-Furqan ya. Nanti saya share pamfletnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair di Hertasning ya, di sini Hertasning. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.